Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung sama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki paruh Create Up. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi Indonesia sepanjang kuartal ketiga tahun 2022 mencapai 307,8 triliun rupiah. Sehingga realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2022 ini tercatat mencapai 892,4 triliun rupiah atau 74,4% dari target realisasi investasi sepanjang tahun ini sebesar 1.200 triliun rupiah. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meyakini iklim investasi di Indonesia akan terus meningkat meski dibayangi ancaman krisis ekonomi global pada tahun mendatang. Optimis pemerintah ini diyakini lantaran realisasi investasi kuartal ketiga tahun 2022 telah mencapai 307,8 triliun rupiah. Angka ini naik sebesar 1,9% dibandingkan kuartal kedua dan meningkat 40% dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Sementara target realisasi investasi sepanjang Januari hingga September mencapai 892,4 triliun rupiah. Angka ini sebesar 74,4% dari target realisasi tahun 2022 ini sebesar 1.200 triliun rupiah. Di mana angka investasi ini didapat dari penanam modal dalam negeri atau PMDN sebesar 138,9 triliun rupiah dan penanaman modal asing atau PMA sebesar 168,9 triliun rupiah. Sedangkan untuk daerah investasi luar Jawa sudah mulai mendominasi sebesar 54%. Atau 166,3 triliun rupiah dan investasi di Pulau Jawa sebesar 46%, tercatat sebesar 141,5 triliun rupiah. Investasi kita di kuartal ketiga sebesar 307,8 triliun rupiah. Ini tumbuh secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal kedua itu tumbuh 1,9%. Dan year on year dibandingkan tahun lalu itu tumbuh 42,1%. Dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 325.575 orang. Bahlil menambahkan untuk sektor peminat investasi, sektor industri logam dasar dan bukan logam masih memuncaki tingginya investasi. Hingga diikuti sektor listrik, gas, dan air. Dengan keyakinan realisasi investasi yang terus meningkat hingga tahun ini. Pemerintah yakin Indonesia mampu bertahan di tengah ancaman krisis global pada tahun mendatang, lantaran masih tingginya minat investasi di tanah air. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, tentunya dampak ikutan dari realisasi investasi adalah penyerapan tenaga kerja gitu ya. Nah, terkait dengan penyerapan tenaga kerja untuk membahas tema kita kali ini mengenai ulik platform penyalur tenaga kerja sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Wisnu Nugrahadi, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Staffing. Selamat pagi Mas Wisnu. Pagi Mas. Apa kabar Mas Wisnu? Baik, baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas Wisnu, saya ingin tahu bagaimana sebetulnya Anda melihat kebutuhan dari masyarakat sendiri mengenai platform pencarian kerja. Sebenarnya demandnya sangat tinggi ya pastinya. Dengan proses pencarian kerja online sebenarnya walaupun udah ada cukup lama, namun kami lihat itu terbatas di proses pencarian hingga pendaftaran saja, di mana itu suatu bagian kecil dari keseluruhan proses rekrutmen tenaga kerja. Setelah melamar pastinya ada proses screening, interview, pengumpulan dokumen-dokumen, tanda tangan kontrak yang masih manual dan mengharuskan adanya aktivitas offline. Yang kita lihat sih sebenarnya gelombang pandemi ini sebenarnya mendorong adopsi yang lebih cepat untuk proses melamar hingga onboarding di secara digital. Dan kita lihat perubahan ini sebenarnya sesuatu perubahan yang permanen karena secara keseluruhan mempermudah hidup di sisi pencari maupun pemberi pekerjaan. Baik, oke. Dari masyarakat sendiri ataupun mungkin dari sisi pencari kerja, benefit apa yang sebetulnya ditawarkan oleh Staffing sehingga kemudian masyarakat memang memerlukan keberadaan dari Staffing ini? Kami sebenarnya berdiri dari tahun 2018 dengan nama yang lain, sampingan dulu, sekarang Staffing, atas sebuah visi yang kami miliki, yaitu untuk memberikan akses yang mudah dan transparan bagi para pencari kerja di Indonesia. Dari situ kami mengembangkan aplikasi bernama Staffing Jobs yang menghubungkan pencari kerja, kebanyakan kerah biru,
ke pemberi pekerjaan atau pelaku bisnis. Yang kami berikan sebenarnya opsi untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keinginan dan juga experience mereka, yang bisa dibilang bahwa proses matching yang kita bikin, sistem yang kita bikin itu sangat efektif, karena setiap bulannya lebih dari 50% dari kandidat yang melamar menggunakan aplikasi staffing itu lanjut ke proses tahap selanjutnya, yaitu interview maupun hiring gitu. Baik, ya. Mas Wisnu, lalu apa yang membuat staffing berbeda dengan platform serupa? Sebagaimana kita tahu ada ataupun mungkin banyak lah ya platform-platform yang memang menyediakan jasa penyaluran tenaga kerja kerah biru begitu. Apa yang membuat staffing berbeda dengan platform serupa? Mungkin yang bisa dibilang fokus kami sebenarnya adalah untuk menjaga kepercayaan, karena di bisnis ini utamanya adalah menjaga kepercayaan dari kedua belah stakeholder, yaitu pelaku bisnis dan juga pemberi dan pencari kerja. Untuk pelaku bisnis itu kami memastikan bahwa kualitas serta timeliness dari output yang kita deliver itu sesuai standar yang tinggi dan bisa kita lakukan secara konsisten. Dari sisi pekerja, komitmen kami adalah untuk memastikan bahwa segala kebutuhan dari mereka untuk bekerja dengan baik sesuai dengan hak yang mereka miliki dapat di-provide oleh staffing secara transparan. Jadi semua inisiatif yang kami lakukan melalui teknologi dan proses improvement itu memiliki tujuan untuk terus meningkatkan kepercayaan yang kami bangun, dan itulah yang bisa dibilang membuat kami berbeda dengan yang lain. Oke. Ya, beberapa benefit yang ditawarkan begitu ini juga berkaitan dengan visi dari staffing sendiri begitu ya. Baik, Mas Wisnu, bicara mengenai apa yang ditawarkan kepada employer lah ya, ataupun mungkin perusahaan yang memang mencari kerja. Anda tadi sempat sampaikan bahwa memang ada benefit-benefit yang ditawarkan begitu. Di luar itu ada lagi ya enggak yang membuat employer ataupun penyedia lapangan kerja ini memang memerlukan keberadaan dari staffing sendiri? Sisi pemberi pekerja atau employer, fokus kami sebenarnya itu ya, untuk menjadi platform dan penyedia jasa tenaga kerja yang terbesar dan paling terpercaya di Asia Tenggara. Nah, di sini juga mungkin kami bukan hanya platform yang menghubungkan pencari kerja dengan pemberi pekerja, namun kami menyediakan produk dan jasa end-to-end untuk segala aktivitas ketenagakerjaan. Bisa dibilang kami adalah digital outsourcing, di mana proses rekrutmen hingga manajemen kontrak, absensi, dan payroll itu dijalankan oleh dan melalui platform staffing. Oke, apa kelebihan dari sebuah mekanisme digital outsourcing yang sejauh ini diterapkan oleh staffing? Apa yang membuat ini kemudian menjadi sebuah proses yang lebih praktis lah dan juga user friendly begitu? Ya, mungkin dari segi waktu deployment ya, dari segi mencari tenaga kerja, karena semua proses kami itu melalui aplikasi dan platform itu sangat cepat. Bahkan bisa dibilang rekor kami itu untuk deploy lebih dari 100 orang dalam waktu 24 jam. Ya, itu bukan untuk mencari atau filter saja, tapi sampai tenaga kerjanya itu di lapangan. Nah, itu satu. Kedua adalah accountability-nya dari segi proses memastikan bahwa dokumen-dokumennya sesuai, dokumennya di-centralize di satu platform, hingga untuk nge-track absensi sampai ke payroll itu semua bisa dilakukan secara keseluruhan di satu tempat dan transparan. Jadinya dari sisi pelaku bisnis maupun dari sisi pekerjanya bisa melihat data-data mereka secara transparan, sehingga kalau misalnya ada ketidaksesuaian bisa dijalankan dengan cepat dan bisa di-solve juga dengan cepat dari kedua belah pihak. Baik, artinya ini menjadi sebuah proses yang seamless karena ada proses digitalisasi di situ begitu ya. Oke, kalau kita lihat dari apa yang sudah selama ini berjalan begitu, sektor mana yang minat calon pekerjanya ini paling tinggi, Mas Wisnu? Kalau dari sektor sebenarnya yang kami lihat itu yang growing itu di bidang logistik, retail, dan F&B. Karena mungkin juga karena dari sisi aktivitas bisnisnya juga membutuhkan banyak tenaga kerja yang kerah biru ya. Jadi yang kami lihat sih sebenarnya 3 itu, namun juga ada sektor-sektor lain yang growing, manufacturing, agriculture,
hospitality itu juga growing sectors di staffing. Baik, ini adalah menjadi sektor-sektor yang banyak diminati lah. Apakah itu dari sisi pencari kerjanya dan juga dari sisi penyedia pekerjaannya sendiri yang kemudian banyak mencari tenaga kerja melalui staffing begitu ya di sektor Betul. logistik dan juga sektor apa tadi? Sorry. Logistik, retail, dan F&B. Oke, karena ini adalah sektor-sektor yang padat karya gitu ya. Oke, Betul, ya. Mas Wisnu, mengenai challenge yang terkait dengan ke SDM-an, bagi Anda platform penyedia informasi lowongan kerja dan juga ini menjadikan platform penyalur tenaga kerja bagi employer begitu. Challenge-nya apa sejauh ini? Mungkin challenge kami nggak berbeda jauh dengan perusahaan teknologi yang lain, yaitu dengan adanya perubahan pasti ada beberapa pihak yang mungkin masih enggan dengan beralih ke cara yang sebenarnya lebih efisien dan efektif. Jadinya challenge utama kami adalah untuk mengeducate market dengan proses-proses baru ini dan terus memperkenalkan dan membuktikan dengan kinerja kami bahwa proses yang kami introduce dan produk yang kami introduce ini akan dapat membantu bisnis-bisnis untuk meningkatkan efisiensi aktivitas pekerjaannya. Oke, lalu bagaimana staffing menjembatani gap antara kebutuhan SDM berkualitas di lingkungan kerja dengan ketersediaan kualitas SDM yang ada? Bagaimana membridge itu? Untuk membridge-nya sebenarnya untuk matching ya, kami lihat bahwa kami menggunakan sistem yang dikembangkan secara internal untuk dapat mencocokkan pencari kerja dengan pekerjaan yang tepat. Jadinya selain experience di bidangnya, kami juga melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja, gitu. Seperti hal kecil seperti jarak rumah ke tempat kerja, ketersediaan kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya mempengaruhi si pekerja ini untuk bisa melakukan aktivitas kerjanya dengan baik. Nah itu semua kami systemize dan itu membantu proses matching kami sehingga lebih tepat guna sih. Baik, ini merupakan sektor yang menarik, marketnya juga growing begitu ya. Tapi sejauh ini apakah dari staffing ini sudah mendapatkan pendanaan? Jika kemudian sudah, pendanaannya digunakan untuk apa saja? Dan jika belum, apa wacana dari staffing sendiri terkait dengan pendanaan ke depan? Ya, mungkin ya kami sudah mendapatkan pendanaan terakhir di seri A dan kami juga dengan saat ini juga disupport oleh beberapa VC terkemuka seperti Golden Gate Ventures, Altara Ventures, dan Antler. Pendanaan yang kami dapatkan itu pastinya untuk membantu visi dan misi kami menjadi perusahaan yang lebih besar lagi dan juga memiliki impact yang lebih besar, pastinya nggak cuma ke pelaku bisnis tapi ke pencari kerja juga. Dan tentunya untuk kedepannya kami melihat bahwa apabila kami bisa mendapatkan partner yang tepat, yang sesuai juga untuk yang believe di vision dan mission tersebut, itu sangat membantu kami untuk bisa hit target atau milestones di waktu yang lebih singkat lagi. Jadinya itu yang saat ini mungkin kondisi. Baik, satu hal yang juga cukup penting terkait dengan penyerapan dan juga penyaluran tenaga kerja adalah ini menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri begitu ya, ketika kemudian masyarakat memiliki pemasukan, pada saat yang sama juga masyarakat akan memiliki daya beli dan juga masyarakat akan semakin sejahtera. Mas Wisnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Baik, dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.